Iya benar. Si guru itu ngajarin anak-anaknya open BO juga. Ini kenapa bisa terjadi gitu? Ya di sore itu pendidikan Indonesia tuh udah bobrok dan sebagainya gitu. Maksudnya gimana? Dahulu tuh kayak aku sendiri pun itu sering banget, maksudnya kayak misalkan ada guru yang nyuruh apa kayak gitu, terus nanti dielus-elus, di apa kayak gitu. Itu kan bukan sekedar guru, tokoh agama juga melakukan itu juga. Aku nggak ngomong 1-2 agama, hampir semua agama melakukan itu kan. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Gimana sih? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fenomenal. Kira-kira ada apa tuh Mas Hadid? Tahu nggak teman-teman? Apa tuh? Lagi ada yang ngerame lagi nih tentang kasus kekerasan seksual. Ya Pada tahu nggak? Udah baca belum beritanya? Iya, baru sepintas-sepintas. Baru sepintas ya. Itu tentang kasus kekerasan seksual terhadap 15 anak yang dilakukan oleh oknum guru di suatu SD yang berada di daerah Yogyakarta itu. Tahu kan? Iya benar di Jogja. ya ampun guru. Kasusnya ini sangat kalau menurut saya sangat itu sekali ya, sangat bikin greget tuh. Iya benar. Si guru itu ngajarin anak-anaknya open BO juga. Serius? Serius. Jadi gimana di depan kelas gitu dia ngajarin anak-anak ini cara open BO gitu katanya? Mungkin. Jadi kalau di berita itu ditulis bahwasannya di situ dia ngajar tentang konten kreator. Oh my God. Nah itu salah satu saja. Sebelum itu juga dilaporkan oleh anak-anaknya bahwa dia juga mengalami kekerasan seksual seperti diraba-raba. Ya ampun. Sampai diancam pakai pisau di leher, coba bayangin. Itu apa? SD, SMP? SD. Anak SD, kelas 6 SD itu. Berarti umur berapaan itu? Ya mungkin umur 12-13. Iya 13 Dan tahun. itu laki-laki dan perempuan. Maksudnya Korbannya itu. Korbannya itu. 15 laki-laki dan perempuan. Iya. Gurunya apa? Laki-laki? Laki-laki, gurunya laki-laki. Oke. Gurunya laki-laki. Oh my Umur? God. Mungkin umur 22. Gurunya Iya, masih iya. muda. Masih muda, sangat semuda sekali itu gurunya. Oke. Kira-kira kenapa sih ya anak-anak itu sering sekali menjadi korban kekerasan seksual? Apalagi ini kan nggak pantas banget gitu kan? Ini kan di lembaga pendidikan gitu loh. Betul. Ya menurut aku ya daripada fokus gitu tuh ke pendidikannya gitu. Pendidikan tuh kayak gimana sih? Moralnya kayak gimana sih? Kebanyakan aku baca komentar-komentar di sosial media tuh Ya, di situnya tuh Pak. Jarang sekali yang mengulas ini kenapa bisa terjadi gitu. Ya di sore itu pendidikan Indonesia tuh udah bobrok dan sebagainya gitu. Maksudnya gimana? Pendidikan Indonesia itu pendidikan Iya apa? secara yang generalnya gitu loh Pak. Oke. Kayak pendidikan moralnya dan sebagainya sampai gurunya melakukan hal yang tercela gitu mengajarkan ke muridnya. Nah, yang disinggung sebenarnya kan maksudnya dari sisi korbannya itu bagaimana? Maksud kronologinya itu bagaimana? Nah, kebanyakan netizen itu hanya satu tujuannya ke situ. Wah, pendidikan di Indonesia emang udah bobrok kayak Padahal di sekolah ada kan pendidikan budi pekerti. Ada itu ada. Betul, menurut aku. Lebih fokusnya ke situ ya, lebih Iya. ke Pendidikan moral Pendidikan moralnya gitu. Memang kalau sudah diberikan pendidikan budi pekerti atau katakanlah pendidikan agama, moral, itu bisa menjamin ya, misalkan Enggak juga. kekerasan seksual tidak terjadi gitu. enggak juga. Coba diurut kayak gimana? Mungkin karena si gurunya ini kan katanya pengajar konten kreator ya. Jadi konten kreator itu sesuatu yang yang lagi booming gitu, mengajarkan hal-hal tentang multimedia dan sebagainya. Nah, itu dibelokin tuh dimanfaatin si murid itu dieksploitasi gitu mungkin Pak. Sama si gurunya gitu. Dan anak-anak kan polos aja ya. Oh, aku diajarin ini nih aplikasi apa nih gitu kan. Mereka nggak ngerti itu BO atau apa gitu. Ternyata ternyata itu aplikasi open BO yang menjual diri gitu. Tapi mereka ngertinya ini tuh sama kayak TikTok mungkin, Facebook mungkin, Instagram. Terus juga mungkin. lagi-lagi kan ini anak-anak ya, dan yang mengajarkan itu kan sosoknya guru gitu. Iya betul. Ini lapisannya itu kan kalau kita lihat dari relasi kuasa,
Iya. Ini satu udah orang tua, kan orang yang lebih tua. Kedua dia guru Ya, yang saya sebagai murid nurut lah. Iya. Maksudnya tidak punya pikiran nanti guru melakukan sesuatu yang jahat sama Iya. saya, Iya. enggak juga. Iya. Karena kalau saya jadi murid, ya saya nggak ngerti apa-apa. Dan Betul. saya pengen belajar kan. Iya. Apalagi tadi harus Iya. digugu, harus Ditiru. Ini bukan berarti kita anak-anak kita suruh melawan sama guru, enggak. Enggak ya teman-teman. Maksudnya aku bisa ngebayangin itu. Aku jadi anak-anak yang apa ya? Ya pengen belajar lah sama guru. Apalagi sama orang tua, sama guru kan harus taat ya. Iya. Harus patuh gitu. Nah, biasanya anak juga mengalami KS itu ada iming-iming kayak gitu kan. Iya. Anak di apa maksudnya diberi hadiah atau diberi apa reward, penghargaan. Kan itu Kalau murid diberi nilai. ya itu kenapa kemudian lagi-lagi anak-anak itu menjadi korban kekerasan seksual karena anak-anak ya dia apa bergantung kepada orang yang lebih dewasa. Kalau di sini kasusnya siswa adalah bergantung kepada guru untuk apa? Untuk pengetahuannya, untuk intelektualnya. Nah, dia tidak serta-merta langsung menyadari bahwa yang dilakukan oleh gurunya adalah tindakan kekerasan seksual itu. Iya. Apa kasus-kasus kekerasan seksual apalagi pada anak ya baru muncul-muncul kan sekarang-sekarang kan padahal dari dulu mungkin itu udah banyak cuman karena istilah kekerasan seksual juga baru muncul. baru Iya jadi ya berita-berita tentang kekerasan seksual apalagi pada anak ya marak-maraknya sekarang gitu. Iya, bukan kayak banyak berita ya. Iya, kayak orang tua lebih tahu. Oh ini anakku mengalami kekerasan kayak gitu. Jadi barulah ada beritanya. Padahal kalau misalkan ditelusuri dahulu tuh kayak aku sendiri pun itu sering banget. Maksudnya kayak misalkan ada guru yang nyuruh apa kayak gitu. Terus Iya. nanti dielus-elus di apa kayak gitu. Jadi gini, membedakan itu bahasa kasih guru ke murid dengan itu kekerasan seksual gimana bedainya kalau kayak gitu? Iya sih. Ya membedainya kita merasa nyaman apa enggak kan begitu. Iya, makanya si anak kan. Si anaknya itu. Nah itu susah juga. Bagi anak memang susah ya karena anak ya membedakan antara kasih dan kekerasan seksual itu juga tidak pernah diberikan apa pengetahuan tentang itu kan. Dia juga tidak diberi pemahaman tentang seksualitas diri gitu kan. Akhirnya dia taunya saya lagi diperhatiin sama guru, saya lagi diberi kasih gitu. Apalagi bagi anak-anak yang mungkin punya latar belakang keluarga yang broken home kayak gitu kan, atau anak-anak yang kurang kasih sayang dari rumah. Kira-kira yang kita sebagai orang dewasa nih memberikan pemahaman seperti apa kepada anak-anak itu? Yang harus diberi pendidikan ya guru-gurunya itu. Orang-orang tua, guru, dan orang-orang dewasa yang kejadian ini sebenarnya bukan malah menyalahkan anak. Kemudian anak harus gini. Misalkan kita melakukan pencegahan kekerasan seksual, anaknya yang kita dikuyo-kuyo terus, kita lupa sama pelakunya nih, yang laki-laki dewasanya ini, apa itu sebenarnya yang membuat mereka melakukan itu? Itu guru loh padahal. Yang itu harusnya digugu dan ditiru gitu ya. Di tempat lain misalkan bukan sekedar guru, tokoh agama juga melakukan itu juga. Aku nggak ngomong 1-2 agama, hampir semua agama melakukan itu kan. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi? Jangan anak-anaknya aja yang terus dikuyo-kuyo, orang-orang dewasa ini. Iya betul. Itu sih kalau aku sih. Betul sekali. Tapi kalau misal anak-anak gak dikasih pengarahan juga kayaknya lumayan bahaya juga sih. Ya dikasih, tapi seberapa dikasihnya gitu ya. Oke. Seberapa dikasihnya? Ya anak-anak ya berhadapan dengan gurunya gitu. Masih tidak berdaya. Iya, coba dilatih kayak apa? Sok kayak gimana? Iya. Betul. Iya, bahwa anak dilatih kita lakukan misalkan. Tapi kalau orang dewasanya juga tidak diberikan edukasi yang benar tentang seksualitas, tentang kekerasan seksual, bahwa itu bukan tanda kasihmu kepada muridmu loh. Iya, tanda kasih itu apa, tapi ada batasan di mana yang seksual itu
jangan sembarangan diakses, apalagi seksualisasi itu. Iya, betul kan. Seksualisasi, diajari open BO, itu apa? Kenapa dia melakukan itu ke muridnya? Itu kan apa ya? Aduh, nggak bisa ngomong. Iya, ini sangat kompleks ya. Maksudnya orang dewasa yang seperti itu kan dia kayak mempunyai kuasa lebih kepada anak itu. Karena kalau dilihat dari kasus itu kayaknya gitu kan, hubungan mereka itu sangat privasi gitu kan, di dalam ruang kelas gitu kan. Ada, dan dia sudah difasilitasi dengan mata pelajaran. Oh iya, konten kreator. Iya, maksudnya dia penanggung jawab dalam mengemban pelajaran itu kan. Jadi itu kan ada sesi ruang harusnya di edukasinya sekolah gitu kan banyak orang kan. Iya. Banyak guru-guru yang lain juga, murid-murid yang lain juga. Iya, masa nggak Guru-guru ada yang lain masa nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu. Seringnya kita tuh apa ya? Bystander gitu. Iya, kita sebenarnya tahu gitu, tahu sedikit atau tahu mungkin tahunya agak banyak tapi diem seolah-olah oh itu biasa tuh guru kayak gitu. Seperti kita misalkan biasa, misalkan di sekolah yang sama, kemudian guru yang lain sebenarnya tahu salah satu guru laki-laki itu misal suka ngusilin muridnya yang cewek-cewek. Tapi apa yang dilakukan guru yang lain? Oh iya, diam aja. Diam aja. Kalau udah ngomong, udah dasarnya bapak itu tuh kayak gitu. Itu kan normalize. Menormalisasi. Oh berarti yang dia lakukan itu biasa ya. Oh iya. Baru setelah jatuh korban banyak, kemudian bentuk KS-nya sudah tidak bisa ditolerir oleh standar moral. Baru rame tuh. Kalau suit-suit, towel-towel, apalah, elus-elus. Yang dianggapnya tuh kecil. Itu awalnya dari awalnya dari yang kecil-kecil itu. Oh, jadi yang mengabaikan yang kecil. Iya. Akhirnya berdampaknya ke yang lebih besar tadi. Begitu udah gede, udah banyak menabrak standar moral masyarakat kita baru rame. Iya, betul. Karena harusnya dari peristiwa itu masih kecil tuh. Iya, harusnya. Dari yang udah lu tuh Pak nggak boleh Pak. Aja lu. Tapi emang kebanyakan orang itu memahami bahwa yang kekerasan seksual itu yang besar-besar itu. Nah itu masalahnya. Masalahnya kan seperti itu, kayak yang pemerkosaan, yang meraba-raba, pencabulan kan. Jadi kalau yang candaan seksi, catcalling, itu ya dianggapnya itu. Ya towel-towel itu kan. Ya wataknya aja guru itu sih kayak gitu kan ya gitu. Tapi yang kecil-kecil kayak gitu tuh banyak banget sih emang kayak di sekolah, di pesantren ya mungkin ya, di kampus. Tapi tuh ya itu kembali lagi kayak dinormalkan kayak gitu. Kayak aku juga pernah ya kayak di sekolah tuh ada guru yang kayak gitu, cuman tuh udah itu mah biasa, gurunya emang suka kayak gitu. Ada salah satu siswanya tuh malah cemburu gitu, kok aku nggak dideketin sama guru itu ya gitu. Padahal aku nggak tahu gitu, itu bahwasanya bentuk kekerasan aku nggak tahu karena dia kayaknya lebih sayang sama murid itu deh. Saya dideketin karena dia cantik, aku kan nggak cantik jadi nggak dideketin. Ya bukan berarti kita ngajarin murid untuk katakanlah durhaka sama guru. Tapi ini kan hal-hal yang kita nggak pernah bicarakan. Bahwa suara dari murid, perasaan dari anak itu penting kok untuk didengar. Mereka tuh nyaman nggak misalkan dengan guru itu tuh jadi hal yang penting. Kalau terus dibiarin yang kecil-kecil begitu jadi besar baru rame. Padahal kita bisa kok melakukan pencegahan ya jangan menormalisasi lah, jangan menormalisasi bentuk apapun kekerasan seksual. Dari sweet, pelucahan, pegang-pegang, Waktu kita riset di pesantren tahun kemarin tuh ada kan yang waktu SD, saya baru ingat waktu SD tuh saya dibopong-bopong sama guru saya. Dia yang merasa tidak nyaman tuh bingung. Bingung. Ngomongnya gimana gitu loh. Bingung tuh bukan nggak ngerti ya, tapi mungkin umumnya orang dewasa tuh melakukan itu ke anak-anak. Jadi dia tuh ini bener nggak bener gitu. Saya tuh sebenarnya nggak nyaman menderita, tapi kalau saya ngomong saya dikucilkan dari masyarakat. Dan masyarakatnya orang-orang dewasa gitu. Malah dia ngomongnya nggak mungkin itu guru kamu masa ngelakuin kayak gitu. Ya jadi ini tuh
Mungkin tragedi kali ya. Betul, tragedi. Kita membicarakannya aja sambil apa ya? Karena kita bingung. Iya, Bingung, betul. sangat-sangat bingung. Kita mau menangis pun udah habis air mata. Iya. Ya gimana ya caranya ya? Ini ke depan, generasi ke depannya harus gimana? Ya kalau aku sih menginginkan bahwa ya pembicaraan tentang seksualitas itu ya jangan ditabukan. Kemudian tentang mengenali diri sendiri bahwa kita adalah makhluk seksual gitu kan, agar kita mengerti bagaimana kita itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia, agar kemudian saat kita berelasi dengan orang lain kita paham yang mau saya lakukan dan mau saya dilakukan seperti apa tuh paham. Jadi kalau sedikit nggak nyaman bisa ngomong, kan begitu. Satu Ada jangan kontrol ya, ditahan, oke, iya. betul. Kedua tentang seksualitas diri, kayak kita itu ya makhluk seksual, bahwa kita itu ya menstruasi, kalau perempuan, kalau laki-laki kan lebih basah. Yang tentang pengembangan biologis secara ketubuhan itu kita harus paham itu. Atau dari yang paling dasar mungkin ya. Ya. Gimana kalau dipegang atau apa merasa tidak nyaman dan nyaman itu harus ngomong ya. Harus ngomong. Yang kemudian ya saya sih melihatnya bahwa yang orang lain ya yang bystander itu jangan pasif dalam melihat itu gitu. Jadi satu pendidikannya dikasih tahu, kedua ya kita jangan pasif. Kalau melihat ada gelagat Noel atau sweet gelagat catcalling, ya kita harus menegur itu. Jangan bystander itu. Oke, begitu teman-teman Sobat Rama. Menurut kami seperti itu pembahasannya dan bagaimana menurut Sobat Rama? Ya. Komentar. Komen.